Kita strength aja, main kenceng aja di situ, karena biasanya orang-orang jahat itu sombong. Pejabat-pejabat yang tidak amanah itu biasanya sombong, biasanya tinggi hati. Karena apa? Mereka merasa dia penguasa, dia berkuasa, dia boleh berbuat apa saja, tidak boleh ada orang berani kepada dia. Maka ketika ada yang melapor, dia sangat resisten. Kamu tuh tidak berdiri di sebuah wilayah yang untouchable, yang tidak boleh disentuh. No, kamu itu pelayan, kamu salah dan kamu wajib dilaporin. Kalau kita mau maju ke depan di negara-negara yang lebih beradab, baik dalam tatanan demokrasi maupun politik hukum, orang tuh sudah malu berhadapan dengan penindakan. Orang lebih suka dengan pencegahan. Karena dengan pencegahan itu, segala kemungkinan perbuatan-perbuatan sifatnya koruptif itu bisa dicegah. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Tribun Lombok. Dalam acara ini tentunya kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber yang ahli di bidangnya, yang mudah-mudahan bisa memberikan banyak pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Dalam edisi kali ini kita kedatangan tamu super spesial. Ini adalah Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Bang Adhar Hakim. Selamat siang Bang Adhar. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah, baik. Ya, Bang Adhar Hakim ini adalah Kepala Perwakilan Ombudsman RI di NTB. Beliau juga punya background sebagai jurnalis investigasi, jurnalis senior ya, dan sudah tidak diragukan lagi kapasitas beliau di bidang keombudsmanan, pengawasan. Bang Adhar, ini ternyata masih banyak yang bertanya ini, Tribuners di rumah sebelum agenda ini kita buat. Ini apa sih ombudsman ini gitu kan? Apa sih fungsinya? Apakah dia hanya ngurus pendidikan atau Bang Adhar bisa dijelaskan nggak? Iya. Ombudsman kerjanya apa sih? Begini, biar gampangnya saya mau menjelaskan dari dua sisi ya. Oke Bang. Kalau dari sisi filosofis, ombudsman ini adalah lembaga atau institusi yang ditugaskan mengajak kekuasaan itu selalu berbuat baik, untuk berbuat baik. Ya. Itu filosofisnya. Tapi kalau dari penjelasan formil, apalagi ya formil material, itu kita bisa lihat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI itu lembaga negara yang diberikan kewenangan gitu ya, melakukan pengawasan, apakah itu tentu saja kepada penyelenggaraan pelayanan publik, apakah itu dari badan hukum milik negara, badan usaha milik negara, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, yang menjalankan fungsi seluruh atau sebagiannya menggunakan APBD maupun APBN. Bahkan swasta loh ya. Swasta juga. Swasta yang menjalankan misi negara. Misi negara. Seperti apa itu Bang? Misalnya gini, sekarang aja misalnya ada rumah sakit swasta. Kalau dia menjalankan tugas sehari-harinya kami nggak masuk. Tapi kalau dia menjalankan fungsi menjalankan program-program BPJS, misi negara, kami awasi mereka. Nah itu ruang lingkupnya. Gitu. Jadi kalau tadi Masir nanya, lalu tugasnya apa? Tadi itu kan tugas bingkai besarnya. Secara spesifik seperti apa? Nah, kalau kita kombinasikan dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ya, ruang lingkup pelayanan publik kan ada 3 itu. Barang, jasa, administrasi. Yang kami awasi itu 3 itu. Barang, misalnya bagaimana sekolah-sekolah pengadaan buku, dan lain-lain ya. Rumah sakit, kami awasi obat-obatnya. Lalu kemudian apa? Jasa kesehatan, itu siapa? Rumah sakit. Jasa pendidikan, sekolah-sekolah. Jasa keamanan siapa? Kepolisian, kira-kira gitu ya. Administrasi, itu perizinan, lalu administrasi kependudukan, dan lain-lain. SIM, itu kan administrasi semua. Nah, kami awasi semua itu. Itu tugas-tugas yang kami akui tidak ringan. Apalagi di Indonesia ini, ya bisa kita katakan budaya hukumnya ya di kekuasaan kita itu penegakan hukum, menghormati hukum itu memang lemah ya. Sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti ini cukup banyak. Maksudnya pelanggaran hukum apa ketaatan hukum lemah itu gimana Bang? Yang memang ini nggak berdiri sendiri kita dalam membangun dan menata negara ini
pemerintah itu kan infrastruktur dari negara. Seolah-olah ada mindset hanya memperkuat pemerintahan saja. Pemerintahan saja ya. Ya, kepada suprastruktur yaitu masyarakat, LSM dan lain-lain itu sejak awal memang terkesan terabaikan. Sehingga apa? Pengawasan itu menjadi lemah. Gitu ya. Karena lemah itulah kekuasaan ini merasa boleh berbuat apa saja, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maka itu kita koreksi secara besar-besaran ketika reformasi kan. Maka era reformasi itu lahir KPK, lahir Ombudsman RI. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali jalan kita yang udah banyak salah nih. Udah banyak salah ya. Civil society-nya dilemahkan, kira-kira begitu. NGO itu seringkali diabaikan segala macam. Maka negara membangun lembaga negara untuk konteks pengawasan terhadap pelayanan publik, dibentuk Ombudsman Republik Indonesia. Jadi kalau KPK itu khusus berantas korupsi, Ombudsman ini khusus untuk mengawasi pelayanan publik. Kalau kita lihat di Undang-Undang 37, kami juga salah satu tugas kami itu mencegah korupsi. Mencegah korupsi juga. Ya, dan memberantas maladministrasi. Tetapi tanggung jawabnya dibedakan. Kawan-kawan KPK itu lebih kepada penindakan, kami di pencegahan. Makanya kami disebut Magistrature of Influence, mahkamah pemberi pengaruh. Pengaruh kepada siapa? Kepada kekuasaan. Kita bilang, kekuasaan, ente itu dilahirkan, dibuat, ya, dibentuk untuk melayani. Tapi di laporan kami, salah satu bentuk maladministrasi yang paling tinggi angkanya itu adalah karena nggak mau melayani. Nggak mau melayani. Ya, nah itu dia. Itu entitas penyelenggara pelayanan publik nggak mau melayani. Lalu ngapain? Kita bisa bayangkan ya, ketika kita melakukan perbaikan besar-besaran reformasi saja, masih seperti ini, kita bisa bayangkan bagaimana sebelum reformasi. Oleh sebab itu kami melihat perbaikan pelayanan publik ini sesuatu yang sangat esensial sekali, sangat mendasar sekali. Tanpa perbaikan maladministrasi, agenda besar yang telah digariskan dalam konstitusi kita, ya konstitusi kita kan khususnya alinea keempat itu kan mencerdaskan bangsa, kan kira-kira begitu. Itu apa maknanya? Maknanya adalah bahwa tujuan kita didirikan bangsa ini salah satu untuk mencerdaskan bangsa, ya, menciptakan kehidupan yang sosial yang baik, ya. Itu itu beberapa tugas-tugas negara melalui infrastruktur yang namanya pemerintah. Tapi ya itu, pemerintah selama ini terbiasa, ya, abai. Kayaknya masih warisan sistem feodalisme, sistem kerajaan kayak gitu. Ya, salah satunya itu kira-kira Masir. 30 tahun lebih kita zaman 32 tahun ketika Orde Baru tidak ada satupun sistem dalam konteks pelayanan publik itu yang dibangun dengan cara yang benar. Hampir tidak ada pengawasan. Ya, orang boleh saja waktu itu aparat seolah-olah berpikir dia boleh melakukan apa saja. Kalau di konsep kita di Sasak, suku Sasak ini kan pemerintah seolah-olah datu, ya, datu. Dia boleh berbuat apa saja. Itu yang kita harus luruskan sekarang. Kamu itu dibentuk pemerintah, hai pemerintah, untuk melayani. Yang menjadi bos itu sebenarnya rakyat, ya. Pemahaman itu yang sekarang kita bersama terus dari hari ke hari memperbaiki, dan tugas ombudsman itu pada lingkar terdalam pada konteks itu. Kalau dari segi penjelasan Bang Ganan, tugas ombudsman ini sangat esensi sebenarnya dari semangat reformasi itu, ya. Justru bagaimana mengembalikan pemerintah sebagai pelayan masyarakat itu harus betul-betul terlaksana gitu, Bang. Iya, kalau kita lihat di Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ada fungsi tugas kewenangan, maka tugas-tugasnya itu adalah memang menjaga budaya hukum kita untuk tetap tertib dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ya. Nah, pada konteks itulah tugas utama kami. Kalau kita feedback lagi, kenapa ombudsman dibentuk? Ya itu tadi yang saya jelaskan. Karena selain memang budaya hukum kita yang berada pada posisi paling rendah dalam konteks penegakan aturan dalam sistem pemerintahan kita, itu berakibat pada mindset negara atau pemerintah, birokrasi melihat pelayanan publik itu, mereka melihat bahwa pelayanan publik seolah sesuatu yang mengganggu saja. Padahal itu esensinya pemerintah. Padahal itu esensi mereka bekerja.
Pemerintah dibentuk itu untuk melayani. Nah, membalik mindset seperti ini ternyata bukan sesuatu yang gampang. Karena kita tanpa sadar, birokrasi itu berada pada zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman itu apa begini? Kalau orang datang membutuhkan pelayanan, ngapain dipercepat? Kalau masih bisa kalau bisa dilama-lamain. Tuh. Kedua, kalau orang datang butuh pelayanan, ngapain dikasih gratis kalau kita masih bisa mintain duit? Ya. Pungli ya? Pungli dan lain-lain. Itu kan hidup bertahun-tahun, Mas Ir. Hidup bahkan puluhan tahun. Lalu ketika kita melakukan kontrol besar-besaran dalam konteks reformasi, kita perbaiki, kita kembalikan mereka pada jalur yang benar, track yang benar, kita usir mereka dari zona nyaman, tentu bukan pekerjaan gampang. Ada resistensi. Ada resistensi, karena mereka hidup dari itu. Mereka hidup dari itu. Bayangkan, kalau mereka selama ini melayani orang, bisa minta apapun, ya, bisa membentak orang, bisa melayani suka-suka, ya, tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian jangka waktu. Maka ketika ombudsman datang, kita bangun yang namanya standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik, 2009 tentang pelayanan publik. Salah satu beritanya apa? Membangun standar pelayanan publik. Orang kalau mengurus pelayanan publik, jangka waktunya berapa? Kalau memang harus dia bayar, berapa bayarnya? Mekanisme seperti apa? Prosesnya bagaimana? Siapa petugasnya? Itu dia harus tahu, sehingga publik tahu. Kalau dia datang ke kantor pertanahan, dia ngurus tanah, sertifikat tanah, ini saya harus bayar berapa? Itu secara tangible, kantor pertanahan harus masang, harus paparkan itu. Kalau dulu kan enggak, sehingga pihak ketiga, calo macam-macam tuh main, oknum-oknum tuh main. Surat tanah itu bisa sampai bertahun-tahun. Kami bahkan ketika awal-awal dulu, sekarang berkurang ya, awal-awal dulu, tahun, 2 tahun, 3 tahun awal kami, itu bikin surat sertifikat ya, itu bisa bertahun-tahun nggak jadi-jadi. Udah bertahun-tahun nggak jadi-jadi lagi. Sekarang berkurang. Nah, kita bisa bayangkan ya, sekian puluh tahun mereka terbiasa dengan seperti itu. Lalu kita ajak mereka, ya kita bilang enough, iya kita bilang enough is enough, ya enough is enough, cukup kita bilang. Sekarang kembali ke track yang benar, track tugas-tugas negara, tugas-tugas pemerintah. Ini kita jelaskan. Anda bisa bayangkan nggak kalau selama ini mereka sangat banyak uang karena perbuatan-perbuatan manipulasi mereka, bukan nyaman dengan zona itu. Lalu kita seret keluar dari zona itu, kita bilang nggak boleh lagi kamu begini. Kamu di sini cuma pelayan rakyat. Ini loh aturannya. Itu yang harus kita, sehingga mungkin kalau Masir membaca koran, orang masih banyak yang kadang-kadang menyerang kami. Ya, kami pahami. Tidak semua orang suka diawasi, tidak semua orang nyaman diawasi. Tetapi prinsip-prinsip dalam bernegara, apalagi dalam konteks pemerintah modern, harus seperti itu. Ya kan? Itu namanya mekanisme good governance, ya. Clean governance and good governance, tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Gak bisa lagi kita kayak zaman jadul, suka-suka ngapa-ngapa. Tapi untuk kembali ke jalan yang benar itu kayaknya susah sekali kan, biasanya tidak mudah gitu bergerak. Artinya juga dengan sistem yang sudah kita ini dari background zaman kerajaan, kemudian di pemerintah dengan otoriter dan birokrasi yang sudah nyaman tadi itu. Ini kan apakah mudah membalikan semua itu? Itu yang orang yang kami sebut ada kerusakan yang sistemik, ya, ada kerusakan yang sistemik. Bayangkan satu, birokrasi kita memang betul-betul gemuk, ya. Kita nggak asing lagi lah masuk ke birokrasi jam-jam sibuk. Ada tuh orang yang masih mencatur. Kalau dia buka komputer bukan bekerja, dia main games, itu masih kita masih banyak. Kenapa? Karena memang birokrasi kita gemuk. Karena birokrasi kita gemuk, maka mekanisme kerjanya itu nggak efektif. Ya, maka tumbuhlah karakter birokrasi yang kalau kita ajak berlari, ngebut, itu mereka akan sulit karena terlalu gemuk. Ya, terlalu tambun birokrasi ini. Itu permasalahan, satu permasalahan lain. Permasalahan lainnya apa? Karakter, ya. Karakter birokrasi kita ini kan tidak terbiasa untuk melayani. Tapi sebaliknya justru dilayani. Kita rubah itu. Kemudian ketiga, ada persoalan
apa namanya penegakan aturan di internal, kepatuhan tadi, kepatuhan terhadap mekanisme hukum kita itu juga lemah. Dan yang terakhir itu ada Masir di situ, itu ada kawan-kawan media, sistem sosial kita yang juga suka atau tidak suka harus kita jelaskan. Mereka kadang-kadang menikmati nih, bayar pungli, yang penting dilayani dengan cepat gitu ya. Begitu tidak dilayani baru mereka marah-marah, lapor ya. Nah, kami awasi biasanya penerimaan peserta didik baru misalnya gitu ya, PPDB. Dahulu itu masih banyak tuh saya lihat orang tua yang jalan pintas ya. Sogok penyogok gitu ya, agar anaknya bisa masuk. Itu kan semua kita perbaiki yang 4 tadi itu, mulai dari Tambun tadi sampai kepada sistem sosial yang kita satu persatu harus kita tata. Itu pekerjaan sangat berat itu. Berat tapi harus kita selesaikan kalau mau lihat negara ini, republik ini membaik. Makanya kalau banyak orang yang suka kepada ombudsman, tetapi juga banyak orang yang nggak suka kepada ombudsman, itu memang dinamika yang harus kami lihat ya. Kalau bermanis-manis mungkin ya kami tidak akan melihat tantangan yang sebenarnya. Maka kami harus melihat itu secara objektif. Ada orang yang mengatakan nggak ada gunanya, apa sih gunanya lembaga ini, cuman pencegahan aja kok, cuman pencegahan saja, lalu kemudian produknya itu hanya LHP, rekomendasi. Bagaimana mungkin di sistem politik birokrasi kita yang seperti ini rusaknya, orang akan taat dengan rekomendasi. Orang lebih suka dengan penindakan, hukuman. Saya bilang di situ tantangannya. Kalau kita mau maju ke depan, ya di negara-negara yang lebih beradab, baik dalam tatanan demokrasi maupun politik hukum, orang tuh sudah malu berhadapan dengan penindakan. Orang lebih suka dengan pencegahan-pencegahan. Karena dengan pencegahan itu, segala kemungkinan perbuatan-perbuatan sifatnya koruptif itu bisa dicegah. Nah, kita tuh mau menuju ke sana gitu loh. Kita tuh mau menuju ke sana. Kita paham sepaham-pahamnya. Orang yang kurang suka dengan cara kerja kami, ya pasti ada banyak kemungkinan ya. Mungkin saja dia kurang paham, maka kami datang, kami pahami. Atau mungkin orang yang memang tidak suka diawasi, ya mereka merasa direcokin. Selama ini misalnya ngurus BPKB atau ngurus perizinan IMB, selama ini aparatnya bisa suka-suka melayani, bisa minta-minta. Sekarang tidak bisa lagi, ya pasti piring makannya agak pecah sedikit gitu ya. Biasa ya, orang kalau piring makannya agak pecah sedikit itu agak ngamuk gitu lah. Nggak apa-apa, nggak ada urusan bagi kami. Yang menjadi urusan kami adalah sistem bernegara kita itu, sistem negara kita, mekanisme negara kita dalam melayani rakyat itu harus lebih bagus. Itu yang terpenting, Mas Ir. Luar biasa, kerja sangat mulia dan tentunya tidak mudah itu Bang Endhar. Nah Bang Endhar, ini kan tadi banyak sekali bidang yang ditangani oleh ombudsman, mulai pendidikan, kemudian pelayanan pertanahan dan sebagainya lah. Semua yang pelayanan publik dan misi negara. Nah, ini kira-kira warga nih kalau mau melapor ke ombudsman itu gimana caranya? Ya, tapi sebelum masuk ke itu saya mau menjelaskan ya, biar ada pengantar untuk publik, untuk masyarakat, biar dia tahu, oh ternyata ombudsman ngawasin ini juga ya. Kemudian kalau dia kedua, berarti saya pernah mengalami kerugian karena ini, konteks ini, saya bisa melapor nih. Nah, kalau kita baca Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, ruang lingkup pelayanan publik yang saya sebutkan tadi, barang, jasa, administrasi barang, itu ya itu. Kalau anak-anak atau bapak ibu ke rumah sakit, rumah sakitnya bilang nggak mendapatkan obat dan lain-lain ya, tiba-tiba infus dibilang habis segala macam, itu bisa dilaporkan. Vaksin habis tiba-tiba. Ya termasuk seperti itu. Atau di sekolah ya, dana bos, bukan dana bos, apa pembagian buku-buku untuk siswa miskin dan lain-lain itu tiba-tiba nggak jelas. Buku pelajaran kan tidak semuanya harus beli. Ada buku yang memang disediakan pemerintah dibagi meskipun tidak bawa pulang. Kami pernah nangani itu. Itu laporkan. Administrasi apa? Ngurus tanah tadi, ngurus IMB, ngurus KTP, tidak jelas, itu bisa dilaporkan, gitu ya. Apalagi jasa, misalnya, kita berobat ke rumah sakit, di rumah sakitnya tiba-tiba nggak mau melayani, kamar full, ntar dulu kamar full, kenapa? Bener nggak? Kira-kira gitu ya. Maka jasa pelayanan kesehatannya nggak dilayani. Atau datang ke kawan-kawan kantor polisi, melaporkan, bikin SIM atau begini, bukan bikin SIM kalau jasa. Saya baru saja mengalami tindak kekerasan, misalnya begitu, mau lapor.
tapi dengan alasan yang tidak patut ditolak pelayanan, maka itu bisa melapor kepada kami. Nah, pertanyaan kedua tadi, pertanyaan Sir, cara ngelapornya gimana? Kira-kira begitu. Sangat gampang. Ombudsman dibentuk kan memang antitesis terhadap sistem pelayanan selama ini, pengaduan yang nggak boleh lagi dilakukan itu. Orang datang ditanya dengan cara bentak, namamu siapa, alamat mana, segala macam, nggak bisa. Kami betul-betul menggunakan konsep-konsep yang sifatnya friendly user sekali. Ya tentu kronologis, lalu kemudian KTP si pelapor atau kuasanya. Kronologis itu misalnya begini, kalau pelayanan di BPN, pada tanggal sekian saya datang di BPN mengurus sertifikat, diterima oleh bla 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 bla. Kalau kemudian diminta untuk membayar, tapi sampai pada bulan kesekian sertifikat belum jadi. Kira-kira seperti itulah ya. Lalu kemudian kalau Anda itu datang sendiri, Anda menggunakan KTP Anda, atau kalau Anda itu adalah kuasa, maka ada surat kuasa, ya, kuasa khusus dari si pemberi kuasa datang kepada kami. Dan yang paling penting adalah tidak kami pungut bayaran sepeser pun, gratis, karena itu memang sudah dibiayai oleh negara. Nah, selanjutnya memang nanti akan dihubungi lagi. Setiap proses tahapan penanganan laporan itu kami pasti selalu berkomunikasi kepada pelapor. Kami akan minta klarifikasi kepada terlapor. Itu kami selalu menyampaikan kepada pelapor. Jadi kanalnya bisa datang langsung. Ya. Ada bisa lewat telepon. Bisa lewat telepon, bisa lewat email. Nanti saya berikan nomor emailnya nanti. Bisa semua. Iya, bisa semua. Saya lihat ada on the spot itu turun. Betul. Apa itu, Bang? Nah, kami juga menyadari karena keterbatasan jumlah anggota kami, lalu kemudian keterbatasan kemampuan kami dalam menerima, lalu mungkin keterbatasan warga datang kepada kantor kami turun lapangan, jemput bola. Kami datang ke kampung-kampung, ke dusun-dusun, membuka gerai, menerima laporan langsung. Ternyata banyak sekali. Banyak. Di hampir setiap titik itu orang melapor tuh di atas 50. Udah berapa titik itu? Kami sudah 5 atau 6 titik ya selama ini. Kami datengin, ternyata mereka banyak, mulai dari lapor tanah, lapor anaknya nggak diberikan ijazah, padahal sudah lulus sekolah, kira-kira begitu. Iya. Masih ada kasus begitu? Masih banyak. Kasus-kasus bansos, bantuan tunai non pangan gitu ya, bantuan pangan non tunai (BPNT), bansos dan lain-lain itu banyak sekali kami terima. Bahkan laporan-laporan terkait dengan sertifikat tanah, misalnya bantuan program-program PTSL ya, program yang dilaksanakan pemerintah melalui kantor pertanahan. Dulu namanya Prona. Itu banyak sekali kami terima. Nah, kami lakukan semua cara untuk membuka ruang kepada publik. Tidak saja melaporkan, tapi berani melaporkan. Kami punya tagline, berani melaporkan itu baik. Ya, berani melapor itu baik. Itu yang kami dorong terus kepada masyarakat. Setiap tahun kantor kami itu akses masyarakat yang kami terima di kantor kami itu ya paling enggak itu 300 sampai 500. Setiap tahun. Iya, masyarakat itu datang. Jumlah pengaduan yang masuk. Akses masyarakat. Baik datang langsung, lewat email, lewat surat, lewat WA dan lain-lain. Dari jumlah itu ya melapor itu biasanya ada 60 sampai 75% ya. Melapor kepada kami. Yang lainnya konsultasi, bertanya dan lain-lain. Oh, jadi banyak sekali. Kalau yang tadi disebutkan ada kasus pertanahan, ada pendidikan yang banyak dikeluhkan. Kira-kira on the spot ini apa yang paling banyak? Jadi mungkin jadi isu utama yang di... Biasanya 3, Mas Sir. Pertama, hal-hal terkait bansos. Kita tahu negara kita kan negara kesejahteraan ya. Maka negara berperan sangat penting terhadap hal-hal yang sifatnya krusial. Ketika pandemi kemarin, orang sulit sekali untuk melakukan aktivitas ekonominya. Warung banyak tutup karena orang nggak berani belanja. Maka negara harus bergerak memberikan bantuan, bansos. Maka selama pandemi kemarin, kucuran bansos pemerintah kepada masyarakat itu tinggi sekali. Ternyata itu diikuti oleh pelanggaran, Mas, banyak sekali. Kami tiba-tiba pelayanan pemerintahan desa, kantor desa yang selama ini tidak pernah masuk 5 besar, itu masuk di 5 besar sebagai laporan terbanyak. Setelah kami cek, karena ini bansos-bansos yang banyak mengalir ini. Kasus pada zaman COVID. Iya, karena itulah alasan kami buka gerai-gerai di masyarakat,
Dan masyarakat ternyata banyak melapor ya, itu juga ya, bansos. Lalu kemudian tadi ijazah anaknya tiba-tiba nggak ada gitu ya, nggak Tapi terima. udah lulus gitu. Sudah lulus bertahun-tahun. Akibat penahanan ijazah. Iya, macam-macam alasan sekolah karena belum bayar ini, belum bayar itu. Padahal tidak boleh. Ijazah itu hak mutlak peserta didik. Dengan alasan apapun tidak boleh ditahan, apalagi tidak diberikan. Apalagi hanya sekedar alasan belum membayar sesuatu. SPP. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu bagaimana proses Ya, proses di situ biasanya menangani itu namanya kawan-kawan yang saya sebut tadi, tim bagian PVL, penerimaan dan verifikasi laporan. Kami cek memenuhi syarat nggak, memenuhi apa namanya persyaratan material formil nggak, ya, substansinya apa, segala macam kami berkas. Nah, nanti laporan-laporan itu kami plenokan dia, kemudian naik ke riksa, namanya pemeriksaan. Ketika di pemeriksaan itulah baru kami tindak lanjut. Yang bukan kewenangan kami salurkan ke yang kewenangannya, yang tidak memenuhi syarat kami minta lagi syaratnya. Seperti itu sistemnya. Kami bantu semaksimal mungkin ke masyarakat. Itu ada sampai berhasil atau maksudnya sampai mana laporan itu di Kami di mekanisme laporan kami begini, Mas. Kalau itu kewenangan kami, maka wajib hukumnya kami tindak lanjuti. Sebelum sampai laporan itu benar-benar selesai, setelah kami terbitkan LHP, kami nggak boleh nutup laporan itu, Mas. Nggak boleh nutup. Setelah kami selesaikan pun, ya, misalnya begini, orang yang ngurus sertifikat tanah, karena sudah 2 tahun nggak selesai, nggak terima-terima, sampai selesai. Maka selesai itu ukuran apa? Ukurannya adalah dia nerima sertifikat itu. Yang gitu, Mas, ya. Atau misalnya gini, orang yang dipalakin di sekolahnya, dipungutin duit. Duitnya berapa dipalakin di perguruan tinggi itu banyak tuh. Saya mestinya dapat bansos itu 400.000 misalnya ya. Maka kami baru boleh nutup laporan itu setelah si pelapor mendapatkan haknya. Sebelum kami tutup pun kami tanya lagi kepada si pelapor, Ibu atau Bapak, ini hak-hak Bapak sudah Bapak terima. Pertanyaan kami, boleh nggak kami tutup laporan Bapak? Oh boleh Pak, kami sertifikatnya sudah ditangani. Boleh ya, boleh. Baru kami tutup, Mas. Jadi sampai selesai. Sampai selesai. Sampai tuntas ya. Sampai selesai. Tidak boleh. Jadi Kami punya aplikasi ya. Aplikasi namanya Simple, Sistem Informasi Pelayanan Laporan. Di Simple itu kami tidak boleh tutup kalau belum betul-betul membuat si pelapor menyatakan oke, dia sudah menerima hak-haknya. Nggak boleh kamu tutup. iya. Karena kalau kamu tutup itu jadi masalah nanti gitu, kira begitu. Sampai seperti itu, Mas. Dijamin laporannya itu tidak akan menguap lah gitu. Insya Allah, karena itu memang kewajiban kami. Nah, ini Ombudsman ini adalah sistem baru dalam proses pengawasan menuju kepada tata kelola pemerintahan yang baik, Mas. Sehingga memang tidak mudah jalan yang kami tempuh. Tantangannya berat, tapi kewenangan kami hanya pencegahan. Bayangannya, kami diberikan tantangan yang gede, tapi kami bukan penindakan. Itu yang saya sebut tadi magistrature of influence. Kami datang ke orang, menjelaskan kepada Anda berbuat salah lah, pungli nggak boleh, balikin nggak? Begitu orang balikin, baru selesai. Kami nggak datang dengan, kalau kamu ini saya tangkap loh, kami tidak punya kewenangan untuk nangkap ya, tapi kami bangun mereka, persepsi mereka, malakin rakyat itu jelek, malakin rakyat itu nggak bagus. Inilah konsepnya pemerintahan. Kamu tuh abdi negara, kamu tuh disumpah. Orang-orang bilang, apa mungkin? Buktinya mungkin. Kenapa? Kami menerima laporan itu rata-rata 250 setiap tahun. Tingkat kami menutup laporan kami itu di atas 90%, Mas. Setiap tahun. Artinya selesai gitu. Selesai, ya itu tadi. Cara selesainya adalah kalau dia ngurus sertifikat 2 tahun di sertifikat, maka sampai dia terima sertifikat baru kami tutup. Tingkat tutupnya laporan kami itu 90%. Sisanya 10% diapain? Dilaksanakan tahun berikutnya. Sampai selesai. Sampai tuntas. Sampai tuntas baru kami boleh case close. Tutup kasus. Satu lagi yang mungkin saya pengen tanyakan ini, orang kan ngelapor nih ada masalah, warga biasa mau laporin kepala desanya misal atau pimpinannya di tengah masyarakat, saya nggak terima kasus, tapi kan orang yang lapor juga rentan, apalagi di lingkungannya kan itu bisa ada tekanan-tekanan. Nah,
gimana Ombudsman menjamin kerahasiaan misalnya si pelapor ini? Ada Iya. jaminan sehingga orang berani ngelapor gitu. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, ketika orang-orang yang hebat-hebat dahulu ketika mendirikan Ombudsman ya, Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid ya, lalu kemudian dibentuk undang-undangnya, orang betul-betul sudah memikirkan kecemasan yang Masir tanyakan itu. Maka dalam Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman ada pasal yang menyatakan di situ normanya berbunyi, jika seorang untuk keamanannya meminta namanya dirahasiakan, itu wajib dirahasiakan. Bahkan saya nanti setelah tidak lagi bekerja di Ombudsman, itu tetap wajib loh ya, merahasiakan namanya. Kalau tidak, saya bisa dipidana. Kami sering sekali menerima pelapor, Pak, kami mau melapor, tapi boleh nggak nama saya dirahasiakan? Kami tanya, kenapa? Saya takut, misalnya takut pada atasannya, atau sistem sosial kita yang sungkan, misalnya, ya kepala desa ini masih saudara saya, kira-kira begitu. Iya, bupati ini masih teman saya, atau kepala dinas ini masih teman saya, atau saya kenal lah, gitu ya. Itu wajar, dan kami melakukan, kami rahasiakan namanya. Sampai usia Ombudsman RI pelapor NTB berusia 10 tahun, belum ada satu kasus pun pelapor kami yang meminta namanya dirahasiakan itu ketahuan siapa. Ya karena kami untuk kerahasiaan namanya kami harus pasang badan, karena dia itu konsekuensinya, wajib kami pasang badan, kami harus berdiri di depan. Seringkali itu ketika kami ungkap, kami minta keterangan, orang kepala dinas atau pejabat yang kami tanya nanya balik. Sebelum kami jawab, saya mau tanya dulu, siapa yang melapor ini, katanya. Ya saya bilang, kamu wajibanmu menjawab pertanyaan saya, bukan kamu tanya siapa lagi, nggak ada kewajibanmu. Kamu jawab aja pertanyaan saya. Kita streng aja, main kenceng aja di situ, karena biasanya orang-orang jahat itu sombong. Ya, orang-orang pejabat-pejabat yang tidak amanah itu biasanya sombong, biasanya tinggi hati. Karena apa? Mereka merasa dia penguasa, dia berkuasa, dia boleh berbuat apa saja, tidak boleh ada orang berani kepada dia. Maka ketika ada yang melapor, dia sangat resisten. Untuk melindungi itu, kami harus meluruskan sikap-sikap seperti itu. Anda itu pelayan, kalau Anda salah, maka wajib dilaporkan. Jadi hal yang lumrah. Kamu itu tidak berdiri di sebuah wilayah yang untouchable, yang tidak boleh disentuh. No, kamu itu pelayan. Kamu salah dan kamu wajib dilaporin. Maka kamu tidak punya hak nanya siapa pelapor. Undang-undang harus melindungi. Kan itu aturan mainnya. Ayo kita bikin permainan yang bagus kalau mau negara ini menjadi lebih bagus gitu ya. Ranking indeks persepsi korupsi kita jeblok. Angka-angka indeks pelayanan publik kita buruk. Dampaknya apa? Investor nggak ada yang mau ke sini, Mas. Mau misalnya nggak mau ke NTB. Kalau investor nggak mau ke NTB apa? PAD kita kurang. Kalau PAD kita kurang gimana? Kesejahteraan rakyat itu menjadi itu kan semua titik yang memang berhubungan. Muaranya di mana? Muaranya di pelayanan publik, Mas. Kalau pelayanan publikmu baik, orang akan berlomba-lomba investasi ke sini. Investasi tanpa khawatir banyak pungli. Iya. Orang mau investasi, beli tanah untuk ngurus tanah aja dia udah dipalakin. Padahal orang investasi itu dia ngitung duit. Ini baki anggaran ini untuk perizinan IMB misalnya. Begitu ngurus IMB, dia harus mengeluarkan anggaran yang di luar cash flow dia, yang dia luar anggarannya. Orang udah mikir, enggak malas investasi di NTB, ngurus IMB aja udah susah. Begitu dia nggak jadi, maka apa? PAD kita nggak naik kan karena investor. Kalau itu apa? Kesejahteraan kita nggak bagus, dampak lagi kepada masyarakat. Itu Mas, kira-kira. Jadi warga Tribuners yang ingin lapor ke Ombudsman itu dijamin rasanya, jadi harus berani ngelapor ya. Amin. Jadi jangan sungkan, jangan khawatir rasanya bocor. Ombudsman sudah kami jaga. Bang, terkait ini kan soal PPDB nih Bang. Tadi Bang ada singgung terkait temuan kecurangan dalam proses PPDB, kemudian ada juga sektor pendidikan justru paling banyak yang dapat laporan. Padahal ini pendidikan Bang, jadi esensi untuk mendidik manusia. Kira-kira bisa digambarkan Bang, seperti apa temuan atau laporan yang selama ini diterima Ombudsman terkait PPDB dan pendidikan ini?
ada satu mindset yang sangat buruk sekali ya kepada pemerintahan daerah dalam mengelola pendidikan selama ini sebelum-sebelumnya. Mereka melihat substansi pendidikan ini dengan kacamata politik. Ya, kita bisa bayangkan, misalnya muncullah diksi-diksi sekolah favorit, kira-kira begitu ya. Muncullah diksi-diksi sekolah-sekolah tertentu itu pasti hanya anak pejabat dan lain-lain ya, segala macam. Sekolah anak pejabat. Iya, kira-kira begitu. Dampaknya apa? Sistem pendidikan kita memang tidak merata. Hak masyarakat itu nggak merata. Ya, boleh saja misalnya satu SMA, SMP atau SD ada di sebuah lingkungan masyarakat karena dia kebetulan ada di jalan utama, sekolah favorit. Belum tentu anak-anak di kampung belakangnya itu bisa sekolah di situ. Karena di sekolah favorit, maka di situ biasanya anak-anak pejabat, anak-anak elit lah kira-kira. Saya kira kalau pendidikan ini kita teruskan nggak adil, maka sekitar 5, 6 atau 7 tahun lalu, saya agak lupa, kami KPK, Ombudsman, kemudian Kementerian Pendidikan melihat ini sebagai suatu masalah besar. Kami merubah ini, kemudian kami mendorong satu konsep yang namanya proses zonasi. Sekolah yang ada di zonasi A misalnya, zonasi 1 misalnya, maka semua masyarakat yang ada di wilayah itu diutamakan berhak sekolah itu. Mau dia anak miskin, mau dia orang kaya, mau dia apa segala macam. Yang penting dia punya kemampuan masuk di situ. Orang luar lingkungan itu boleh, tapi dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sistem ini kita bangun, Mas. Untuk apa? Karena selama ini orang mau sekolah-sekolah tertentu, kalau dia bukan memiliki akses politik, akses ekonomi, itu susah sekali masuk. Nggak bisa. Dampaknya apa? Dampaknya apa, Mas? Sekolah-sekolah di pinggiran, ini persoalan kedua. Sekolah-sekolah di pinggiran miskin siswa. Kalau miskin siswa, guru-gurunya itu minim dapat kredit untuk peningkatan kapasitas mereka. Kesejahteraan. Kalau itu betul, kalau itu kreditnya rendah, maka pendapatannya juga rendah. Mereka teriak, ya mereka sangat jealous, sangat cemburu dengan ini. Apakah ini masuk ke kepala daerah? No, kepala daerah selama ini lebih banyak, tidak semua, tapi lebih banyak keasikan bahwa lingkungan sekolah itu adalah konstituen politik yang sangat gemuk. Ada bapak, murid, ayah, guru dan lain-lain itu berapa itu? Satu sekolah ini udah berapa pemilih itu ya? Nggak mau dia. Nah, ini kita harus perbaiki. Maka kami bentuk zonasi. Dengan zonasi ini orang nggak boleh lagi sembarangan nerima suka-suka dia. Siapa yang berhak, baik secara sosiologis maupun kemampuan sekolah pendidikan. Maka itu yang kami awasi sekarang. Gampang Mas sekarang. Kalau dulu, kalau ngelihat seorang layak nggak masuk di sekolah A, susah. Agak susah. Belum lagi KTBLC yang banyak saya dapat dari para udahlah, banyak sekali. Kepala sekolah kalau PPDB itu matikan handphone dan menghilang. Karena pusing. Itu bukan lagi rahasia. Mereka ngeluh kepada saya. Banyak juga yang lari ke saya. Kemudian pokoknya saya harus di backup. Saya bilang, nah sistem zonasi inilah kita bentuk. Maka PPDB ini menjadi penting, Mas. Kenapa? Jangan hanya lihat dari proses belajar pembelajaran saja, Mas. Di luar negeri, pendidikan itu yang paling diutamakan adalah kejujuran, Mas. Pendidikan luar negeri itu melahirkan anak-anak yang memang integritasnya bagus. Tapi di kita masih pada level seolah-olah hanya melahirkan anak pintar, tapi boleh tidak berintegritas. Karena apa? Dia bersama bapak atau ibunya nyogok sekolah untuk bisa masuk itu. Itu nggak boleh. Kalau itu kita nggak potong, maka kita akan melahirkan kader-kader koruptor dalam 15-20 tahun lagi. Ini nih calon-calon koruptor semua nih. Karena di depan bapak ibunya, dia lihat bapak ibunya nyogok, bapak ibu segala macam. Orang seringkali menggampangkan. Kok Ombudsman persoalkan hal-hal yang sepele itu? No, saya tidak mengatakan yang sepele. Kita sedang membuat sebuah kanal untuk melahirkan generasi ke depan yang punya integritas yang bagus. Maka dia dimulai sejak dia bagaimana memompa dirinya untuk berkompetisi masuk ke sebuah sistem pendidikan dengan cara yang berintegritas, cara yang fair. Ya. Jadi tadi bahkan sampai ada yang bilang lumrah kok ini, misal ngasih ke sekolah nyogok lah gitu. Ada sebagai masalah. Sangat banyak Mas yang saya awal-awal dulu saya melihat. Gitu. Apalagi juga misalnya begini, apanya yang pungli Pak Dahar?
Apanya yang pulih? Misalnya di sistem sekolah yang kita sebut dengan komite. Apa yang pulih, Mas? Ini kan masih orang tua siswa memberikan ini dengan kesepakatan. Selalu bersembunyi dari kesepakatan. Ya. Saya bilang no, itu tidak benar. Saya bilang tanya dulu aja dia ikhlas nggak? Karena rata-rata orang tuh membayar itu karena takut aja. Pendidikan yang dibangun dengan ketakutan saya kira nggak unfair. Satu. Kedua, apa benar kesepakatan? Kalau kesepakatannya bertentangan dengan aturan lebih tinggi, boleh nggak? Boleh nggak saya bersepakat ngumpul duit untuk membeli pistol untuk menembak mesin, misalnya gitu? Ini yang sangat tragis. Atau boleh nggak saya bersepakat mengumpul sejumlah uang, ya kira-kira itu, yang di luar kegiatan belajar mengajar, boleh nggak? Kadang-kadang akhir tahun ini saya soroti juga, anak-anak digiring perpisahan di sebuah hotel mewah. Apa urgensinya? Ya angkatan-angkatan saya dulu juga kalau perpisahan itu pakai terpal aja kok di sekolah, bisa juga saya hidup, kira-kira begitu ya. Ada konsep-konsep yang menggeret siswa kita ke iklim pemikiran hedonis. Saya kira pendidikan nggak boleh dibangun begitu, dipaksa bayar 300, bayar 200. Kalau orang tuanya kaya 300 kecil men, tapi kalau bapaknya ama-ama yang hanya kusir cidomo atau apa 300 berat. Saya kira kita harus fair membangun sistem pendidikan kita itu yang memberikan ruang kepada semua masyarakat untuk punya hak yang sama. Nah, kenapa kami masuk di PPDB pendidikan? Karena hal-hal begini, Mas. Jangan melihat hal-hal ini gampang. Inilah yang melahirkan generasi ke depan yang mindsetnya itu boleh membuli orang, boleh bayar orang, ya, boleh merasa berkuasa di atas orang karena saya punya backing, orang tua saya kaya segala macam. Nah, di luar negeri sistemnya itu belajar itu yang hasilnya itu adalah soal kejujuran, soal integritas, soal kepatuhan terhadap aturan, ya. Yang dilihat seorang tuh boleh naik kelas. Kalau di luar negeri itu seperti itu, Mas. Bagaimana dia bicara dengan temannya, bagaimana dia berdiskusi dengan temannya, bagaimana dia ngomong dengan orang, nilai-nilai itu, Mas. Pendidikan akhlak gitu. Iya, kalau kita menyebutnya seperti itu kira-kira ya. Kalau kita seolah-olah itu nggak penting. Saya kira ini kenapa kami selalu pasang mata setiap penerima siswa baru, setiap kelulusan, setiap dan lain-lain. Bang Ran, ini kan tadi ada sistem zonasi. Nah, dengan sistem zonasi ini apakah benar-benar sudah mengurangi atau ada perubahan atau masih seperti yang dulu dengan? Kami merasakan kalau kita rentang ukuran 1 sampai 10, saya kira sudah masuk kepada titik 8. Kalau sebelum ada zonasi itu di bawah 5, Mas. Buruk sekali, koruptif dan lain-lain ya. Sekarang sudah sampai ke angka 7 lah ya. Itu tadi yang saya tanya. Saya ketemu, Mas, sama guru-guru yang ada di pesisir. Padahal dulu kami setiap PPDB menerima murid itu kalau kami dapat 1 kelas atau 2 kelas saja, kami bersyukur, Mas. Kadang-kadang setengah kelas, itu pun anak-anak sekitar sini yang nggak dapat tempat lain. Akibatnya apa? Guru nggak ada yang mau ngajar ke sana. Akibatnya apa? Pendidikan nggak maju. Kalaupun ada yang ngajar di sana, kreditnya mengajar jelek, buruk, rendah. Kalau kreditnya rendah itu tadi pendapatannya ya, sertifikasinya juga jeblok. Ada semangat nggak dia belajar? Enggak. Ya enggak? Nah, oleh sebab itu nggak bisa sekolah-sekolah mulai dari kota sampai di pesisir itu harus menjadi sekolah yang memang punya kualitas yang sama ke depan. Harus punya kualitas yang sama. Kepala-kepala daerah jangan hanya pandai membuat janji ketika pilkada. Sekolah gratis, emang enak, emang gampang sekolah gratis. Sekolah yang merata aja ente nggak bisa kok, saya bilang. Nah, ini yang lewat sistem zonasi yang kita dorong itu sekarang pelan-pelan tapi pasti sudah mulai bisa mengeliminir permasalahan-permasalahan yang seperti tadi itu, Mas Ir. Tentu saja kami bisa mencapai sampai pada titik ini bantuan kawan-kawan media. Saya tidak pernah merasa setiap kami temukan kasus kami undang kawan-kawan jurnalis, kemudian kawan-kawan jurnalis nggak mau datang. Biasanya akan sangat selalu ramai dan kami sangat terbantu. Dalam sistem dengan kawan-kawan jurnalis juga begitu. Kami juga mendorong sistem jurnalistik yang berintegritas gitu juga. Ya kami dalam sistem sosialistik kami tidak mengenal yang namanya maaf ya sekali lagi. Kami percaya betul kawan Masir dan kawan-kawan itu kelompok-kelompok yang memang melihat integritas jurnalis itu harus tinggi. Harus berada pada basis
barisan paling depan untuk melihat kebutuhan rakyat. Itu juga kepentingan kami membangun sistem. Kami butuh kawan, dan kami dapat sekali kawan, beberapa kawan yang jurnalis yang memang punya mindset yang sama dengan kami, meneriakan hal-hal seperti ini, Mas. Nah, itu yang saya katakan kolaborasi, Mas. Nggak bisa KPK sendiri, ombudsman sendiri, omong kosong. Rimbanya terlalu lebat nih, Mas. Orang jahat di negara ini juga sangat banyak, Mas. Ya, nggak bisa mereka disisihkan dengan gampang, disingkirkan dengan banyak. Orang yang berdiri di zona nyaman itu sudah sangat banyak. Ditarik turun untuk rendah hati, mau turun saja itu susah. Saya butuh kawan, media, NGO, LSM, kelompok-kelompok masyarakat itu yang banyak sekali membantu kami selama ini. Itu, Mas, yang makanya di kesempatan ini saya betul-betul ingin menyampaikan rasa hormat saya, rasa terima kasih saya kepada mereka, termasuk Sir dan kawan-kawan. Tapi ada juga andil orang tua, tidak hanya sistem pendidikan, guru, sekolah, pemerintah. Kadang-kadang orang tua juga ada nggak faktor membuat sistem yang seperti dulu itu subur gitu, Bang? Ya, kami sering kali melihat itu. Kami sering kali melihat. Bahkan di beberapa kasus, beberapa orang tua siswa itu disuruh bersuara bahwa di sekolah ini nggak ada pungutan. Seolah seperti itu. Ya, kami juga tidak bisa dengan mudah dibohongin seperti itu. Kami memiliki mekanisme investigasi, kami cek. Masih banyak saya lihat sistem sosial kita, orang-orang yang kebetulan mampu merasa semua orang tuh mampu seperti dia. Dia lupa bahwa juga ada orang tidak mampu membayar seperti yang dia mampu membayar itu. Dan kami harus ingatkan itu. Sistem sosial ini memang harus juga aware bahwa membangun pendidikan itu semua orang harus ikut. Ya, Bang Adhar, ini dialog kita ini juga kita live di media sosial tribunlombok.com, di Facebook, dan juga sudah ada beberapa pertanyaan di Tribuners di rumah, seperti dari akun El Jung. Nah, ini bertanya ke Ombudsman, kasus penyalahgunaan terbesar apa yang pernah ditangani oleh Ombudsman? Kasus penyalahgunaan apa yang ini pertanyaannya? Administrasi. Iya. Begini, kami sangat bangsa ini maju besar atau enggak itu dari sektor pendidikan. Kami bisa menemukan banyak hal yang kami bisa menjawab itu ya. Tapi kami pernah mengungkap penyalahgunaan kewenangan dalam mendistribusikan buku-buku di lingkungan madrasah. Itu tahun 2017. Miliaran rupiah. Madrasah. Ya. Miliaran rupiah. Kami pernah bongkar itu dan sampai kepada si pejabatnya diturunkan dari kursinya. Atau juga kami pernah mendorong, bukan kami, bersama institusi lain tentu saja, membangun satu sistem yang lebih bagus lagi dalam proses pendistribusian dana-dana sertifikasi untuk guru-guru. Kalau sebelum-sebelumnya kasihan guru-guru kita, sertifikasinya bisa telat sampai 6 bulan, bahkan setahun. Setelah sistem itu kita bangun, insya Allah itu nggak ada lagi. Lalu banyak lagi ya hal-hal soal tanah. Soal tanah misalnya, kami pernah memediasi satu kampung, Mas. Satu kampung itu kasus dengan listrik dengan PLN, yang dia tidak mendapatkan ganti rugi yang layak. Kami lakukan mediasi yang sangat alot. Sampai 6 bulan kami lakukan mediasi untuk menentukan berapa jumlah ganti rugi yang pas untuk yang harus dibayarkan PLN kepada masyarakat. Sampai kepada win-win solution. Tapi karena kami di wilayah pencegahan, yang begini-begini jarang kami expose ke media. Itu seringkali oleh orang-orang yang tidak terlalu paham, itu selalu bertanya, apa sih kerja ombudsman? Ya, ada kesalahan persepsi di mata publik selama ini, seolah-olah prestasi kerja, orang bekerja itu apapun yang dikerja harus dipublish ya. Mereka menyamakan ketika penindakan. Begitu orang ditangkap, media berombongan diliput. Enggak, kami tidak semua harus kami publish. Kenapa? Kami juga mempertimbangkan mental terlapor pada birokrasi kami, birokrasi kita. Birokrasi itu nggak boleh juga dijatuhkan mentalnya dengan mengekspos setiap pelanggarannya. Tidak, karena fungsi kami mengajak mereka berbuat baik, ya kami lebih suka merangkul mereka. Oke ya,
Anda sudah berbuat salah kali ini, besok nggak boleh lagi ya. Anda bangun sistem. Oh siapa? Kita bangun sistem dan itu kita bangun. Lebih ke persuasif seperti itu Mas. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini ya saya harus menjawabnya. Nah, kira-kira gitu. Banyak lagi lah kira-kira. Bicara soal birokrasi tadi Bang, ini masih nyambung sama pertanyaan Tribuners yang pemilik akun Indah bertanya butuh waktu berapa lama nih untuk merubah birokrasi khususnya di NTB. Kita bicara karena birokrasi ini nggak bisa terpotong secara Indonesia aja ya. Misalnya gini, kalau mau, tapi syaratnya harus serius ya. Syaratnya serius. Kita menggunakan pendekatan kooperasi, perbandingan. Saya mau cerita nih, ada negara yang dulu sangat korupsi. Bahkan ya, saking korupnya negara itu, saking jahatnya negara itu, pelayanan mereka kalau di rumah sakit, pasien hanya untuk mendapatkan piring di rumah sakit itu, dia harus bayar ke perawat. Begitu korupnya negara itu. Negara itu di mana? Hong Kong. Saya sebut saja Hong Kong. Lalu kemudian mereka memperbaiki sistem mekanismenya, dibangun KPK-nya. KPK-nya namanya Independent Commission Against Corruption, ICAC. Dibangun mekanisme sistem seperti ombudsman. Sekarang Sir dan kawan-kawan penanya tadi, searching, Hong Kong berada pada negara mana? Masihkah dia sangat kotor? Tidak. Hong Kong sangat berada pada negara yang ranking bersihnya tinggi sekali. Mereka membutuhkan berapa lama? Mereka membutuhkan satu generasi, sekitar 25 tahun. 25 tahun. 15 sampai 25 tahun, satu generasi. Tapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita hitung. Kita mulai reformasi kita tahun berapa? 98. Sekarang tahun berapa? 2022. Udah berapa tahun ini? Hampir 20 tahun. 20 tahun lebih ya? 20 tahun lebih. Bandingkan dengan Hong Kong sudah menjelma jadi negara yang bersih. Kita sedang menuju ke sana, belum sangat bersih. Masih ada itu pemain-pemain, masih ada itu koruptor-koruptor kita terus apa. Masih banyak juga politisi-politisi kita yang mindsetnya pragmatis. Pengusaha kita yang pragmatis. Kalau kita kutip teorinya Robert Klitgert, ahli anti korupsi dari Amerika, dia mengatakan, yang bukunya sangat terkenal ya, pilar-pilar integritas. Dia mengatakan ada 4 syarat satu negara itu bisa bersih. Pertama, politisi itu nggak boleh kotor. Kemudian aparat penegak hukum yang korup, gitu ya. Kemudian civil society yang lemah. Yang terakhir apa? Pengusaha yang avanturir. Gitu deh, pengusaha yang suka bayar selama. Kalau 4 ini masih ada, forget it, lupakan. Kayaknya masih ada itu semua. Itulah yang kita diskusikan sekarang, menjawab pertanyaan itu. Nah, ombudsman masuk ke 4-4-nya ini dalam pencegahan, Mas. Ya, kalau SIR masih ke birokrasi ngurus izin, masih diminta-mintain uang ini uang itu, oke, berarti SIR tahu posisi negara SIR. Ya, kalau SIR datang ke aparat hukumnya masih macam-macam, oke, itu adalah konfirmasi bahwa di mana posisi negara kita. Kalau SIR mengajak kawan-kawan wartawan yang lain berani menulis tentang kebenaran, mereka masih ogah-ogahan. Oke, civil society kita. Jurnalis kan civil society, Mas. Atau kalau ada pengusaha, teman-teman pengusaha yang untuk mendapatkan proyek, dia berani nyogok segala macam ya. Kalau 4 ini masih, oke, kayaknya SIR belum bisa nikmatin deh. Mungkin anaknya SIR besok. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita juga nikmati, Bang. Iya, mudah-mudahan. Lahir generasi baru. Tapi kita jangan putus asa. Sekarang ini sudah mulai banyak sekali keberhasilan-keberhasilan yang membaiknya ya. Sekolah sudah tidak berani lagi malakin murid kayak seperti dulu. Udah berkurang, Mas. Betul. Ya. Kalau kita ngurus-ngurus misalnya ngurus SIM, mulailah di tempat-tempat tertentu, poles-poles tertentu itu udah mulai nggak berani lagi seperti dulu lagi, karena Kapoldanya juga ngawasin tuh, ya, Irwasdanya sudah ngawasin juga bersama-sama kami. Belum sampai kepada angka 100 mungkin ya, tapi kalau 60 itu sudah ada, daripada dulu yang cuma 30 gitu ya, 60. Kita sedang menuju ke sana. Trennya menuju ke sana. Asal satu, kita semua bersama-sama. Ini kan susah. Begitu kita menuju ke sana, Ombudsman dilemahkan, KPK dilemahkan, kira-kira begitu ya. Media mau dilemahkan, kira-kira begitu. Itu memang handicapnya memang agak berat, Mas. Kalau seperti itu.
Tapi kita sekarang memang harus terus bergandengan tangan. Masir ngundang saya ke sini untuk bicara luar biasa. Saya terima kasih sekali. Saya juga berkepentingan mendapatkan kawan lebih banyak, Mas. Kalau saya sendiri, gampang gebuknya orang, cuman sendirian doang, gebuk selesai gitu lah. Tapi kalau kawan saya banyak kan, insya Allah. Ya, sungguh luar biasa. Jadi cukup tugas mulia ini rasanya masih butuh perjuangan berdarah-darah ini. Insya Allah terus lancar lah. Doakan. Birokrasi untuk kembali ke jalur yang benar atau siratul mustaqimnya birokrasi misalnya, itu bukan sesuatu yang gampang. Mudah diucapkan mungkin, tapi agak sulit untuk berlaku perubahan. Tetapi sesulit apapun tantangan, tentunya kita tidak boleh putus asa. Selama ada orang kayak Bang Adhar ini, kita yakinlah Indonesia, NTB, birokrasi ini perlahan menuju ke arah yang jauh lebih baik dan bersih. Ya, itu saja mungkin Bang Adhar. Terima kasih banyak atas waktunya. Demikian Tribuners, Bincang Tribun kali ini bersama Bang Adhar Hakim, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memberikan kita banyak inspirasi dan pelajaran. Sampai ketemu lagi di edisi Bincang Tribun Lombok berikutnya. Tetap perbarui terus informasi Anda hanya di kanal tribunlombok.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.